Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, guru kalian, guru SKI di kelas 8. Melanjutkan dari pertemuan kemarin, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah. Semoga tercatat orang muttaqin, ahli ibadah, ahli taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan semoga kita nantinya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jannatul Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita buka pada halaman 14, perkembangan kebudayaan peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah. Bagaimana perkembangannya? Anak-anakku sekalian, kondisi sosial pada zaman Bani Abbasiyah, di mana Abbasiyah ini menjabat khalifah dari keturunan dari Bani Abbas. Sebelumnya adalah Muawiyah, Bani Muawiyah, ya. Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, atau yang disebut dengan keturunan Bani Umayyah, di mana golongan Bani Abbas, ya, Bani Abbas ini menjabat khalifah setelahnya Bani Umayyah ini selama 550 tahun. Kurang lebih 540 tahun, ada yang mengatakan 524 tahun. Ini menjabat khalifah atau 5 abad. 5 abad lebih menjabat khalifah. Bagaimana maksudnya? Khalifah pertama meninggal diganti oleh golongannya Bani Abbasiyah, meninggal terus diganti oleh dari keturunan Bani Abbasiyah, dan seterusnya sampai golongan sampai selama 5 abad lebih. Ini yang terjadi. Kemudian bagaimana kondisi sosialnya, di mana Bani Abbasiyah ini menggulingkan, ya, mengambil khalifah, menggulingkan golongan Bani Umayyah. Ini prosesnya lama, dan juga ini melalui bantuan-bantuan dari orang-orang non-muslim. Ya, ada bantuan dari non-muslim juga, ada bantuan ya dari orang Arab, ya pasti. Ada orang yang baru masuk Islam yang membantu untuk melawan orang Bani Umayyah. Akhirnya mereka menang menjadi khalifah. Akhirnya setelah dia itu jadi khalifah, ya, dinobat jadi baiat oleh sebagai khalifah dari Bani Abbasiyah, tentu orang yang membantu, ya, yang membantu dari orang Yahudi, dari orang non-muslim itu harus diangkat menjadi anggota legislatif oleh Bani Abbas, ya. Diangkat, ada namanya itu di sini ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, keluarga Burma mendapat kepercayaan mengangkat jabatan wazir hingga hampir 50 tahun. Wazir ini aja sampai 50 tahun. Kan lama 50 tahun. Presiden Indonesia aja berapa tahun? 5 tahun. Selesai ganti 5 tahun selesai. Ini enggak, sampai 5 abad, bayangkan aja. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, kemajuan kebudayaannya. Bagaimana kebudayaan yang terjadi pada zaman Bani Abbas? Kebudayaannya adalah hebat Bani Abbas ini. Di dalam masalah keilmuan, kebudayaan itu mengikuti tradisi-tradisi pada waktu itu dan dikembangkan. Di antaranya menerjemah kitab-kitab atau buku-buku yang dari non-Arab dipindah ke Arab. Ini bahasa Arab, ini yang dilakukan oleh Bani Abbas. Ini perkembangannya banyak sekali. Di antaranya di sini, ya, pada zaman ini umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis tentang ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan baik akli maupun nakli, ya, ataupun nakli mengalami kemajuan pesat, ya, pesat pada zamannya Bani Abbasiyah. Kemudian pada zaman pemerintahan Daulah Abbasiyah, proses pengalihan ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara penerjemahan berbagai buku karangan bangsa-bangsa terdahulu. Ya, bangsa-bangsa yang yang artinya tidak diketahui itu diterjemah, dipindah ke bahasa Arab. Itu yang terjadi. Tinggal kalian baca. Kalau saya baca satu-satu, lama, panjang, Yang tinggal kalian baca. Ini hanya kesimpulannya aja biar gak lama-lama. Kemudian di zaman Nabi, bagaimana kemajuan teknologi dan militernya? Bagaimana militer? Militer itu perangnya, ya. Perkembangan politik dan militer dinasti Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Ada berperiode. Ini kemajuannya. Militer itu benteng, peperangannya, TNI-nya, kepolisiannya. Bagaimana perkembangannya pada zaman Abbasiyah? Ini ada sampai 5 periode. Dari periode pertama, ya, sampai periode kelima, ini banyak proses, ya. Ini bisa dibuka sendiri oleh kalian, tinggal kalian bacalah. Kalau dibaca satu-satu sama saya lama,
enak kalian, sayang baca. Kalian hanya menyimak. Ya kalau nyimak. Kalau hanya dilihat awal, terakhir langsung enak. Tinggal hadir, absen, nomor saya tat, enak. Koceng songot nak. Kemudian ada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat, periode kelima. Ini bisa dibaca sendiri oleh kalian. Langsung tak buka ya. Kemajuan ilmu pendidikan. Langsung halaman 15, bagaimana kemajuan pendidikannya di masa Bani Abbasiyah. Seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Pada zaman itu Bani Abbasiyah itu bagaimana ilmu itu akan berkembang. Di antaranya itu membangun madrasah, membangun perpustakaan, membangun kampus. Kalau sekarang bahasanya kampus. Ya. Di masa Bani Abbasiyah inilah perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani memuncak, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat dari berbagai bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya seperti tadi itu. Ilmu kan nggak semuanya. Nah, sampean punya pelajaran bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Inggris kitab-kitab bahasa Inggris, buku-buku bahasa Inggris kan sampean nggak paham. Oleh karena itu kalau di zaman Bani Abbas itu diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya kalau ke Indonesia. Kalau di zamannya Bani Abbas ya enggak, bahasa Yunani, bahasa Yaman, gitu, bahasa-bahasa yang bukan bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya, ini kemajuan keilmuannya. Kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Ini yang terjadi pada zaman Abbas untuk perkembangan ilmu pendidikan. Di antaranya Darul Hikmah yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Ada namanya Darul Hikmah, kalau sekarang disebut dengan kampus sekarang itu. Kemudian madrasah-madrasah, majelis ulama, majelis pengajian itu yang didirikan. Kemudian berkembangnya ilmu nakli seperti ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, ilmu tasawuf itu pada zaman Bani Abbas. Kemudian berkembangnya ilmu akli seperti ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu geografi, sejarah, farmasi dan kimia. Ini terjadi pada zaman Abbasiyah. Kemudian beberapa sastrawan, budayawan yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah. Banyak sastrawan ya, seperti Umar Hayyan, kemudian Az-Zamar Syari, kemudian Al-Qushairi, An-Nafi, Ibnu Maskawi, Al-Kindi dan lain-lain ya. Kemudian didirikan masjid Jami' Al-Mansur yang dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Masjid dia Raya Ar-Rishafah yang dibangun oleh Al-Mahdi. Banyak ya, intinya perkembangan ilmu pada masa itu adalah diantaranya mendirikan sekolah, mendirikan madrasah, mendirikan perpus, mendirikan masjid. Untuk apa? Untuk kemajuan ilmu. Dan pada waktu itu yang mengajar itu, yang belajar dan yang mengajar sama-sama dapat gaji, gak usah bayar. Itu pada masa Bani Abbasiyah. Faktor-faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti tadi itu. Ya, faktor-faktornya adalah diantaranya karena orang yang belajar pada waktu itu digaji, dikasih uang. Kalau sekarang bahasanya begitu. Kemudian gurunya juga digaji, dan gajinya itu bukan 2 kali lipat dari yang kerja gitu. Kalau kerja contohnya sekarang PNS 4 juta. Kalau orang ngajar 8 juta. Kalau dibahasakan Indonesia. Sama orang yang belajar gak usah bayar SPP, gak usah. Digaji, dibayar. Ini yang menyebabkan kemajuan keilmuan pada masa Abbasiyah. Akhirnya yang bisa disuruh ngajar, yang bisa suruh ngajar. Ya. Belajar bisa ngajar, bisa ngajar, dikirim kemana-mana tugas. Itu yang terjadi pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Ya. Semoga kita semuanya bisa mempelajari ini, dari sejarah ini bisa kita ambil hikmahnya. Nah ya, intinya sejarah ini gak simpel lah, banyak, lebar kalau dijelaskan. Oleh karena itu kalian tinggal belajarlah. Kurang Ustaz ini menjelasnya, lihat di kitab lain, lihat di buku lain ya. Kalau lihat di Google ya cari yang benar ya, yang linknya yang benar ya. Jangan asal-asalan biar tidak tercampur ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Tugas kalian adalah SKI halaman 21,
halaman 24, 25. 26 nggak usah nak ya. Ini lebih cepat, lebih baik nak. Tapi ini sudah nyampe, ini sudah batasnya ya. Tinggal kalian nanti santai-santai aja ngobrol sama saya. Ya, belajar ya. Nanti tak jelaskan oleh saya perkembangannya biar kalian paham. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya nak ya, sampai halaman 25 ya, kerjakan halaman 25. Nanti ada tugas lainnya, ada pertemuan mendatang apa gitu ya. Paham ya? Lebihnya jangan lupa subscribe, like, komen. Komennya jangan lupa komen hadir ya. Hadir nama, kelas nomor berapa absennya. Nanti saya tak masukkan ke absen. Kurang lebihnya dari saya Muhammad Syahrial Asadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.